Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Nah, ini merupakan video ke-8 tentang routing dinamik. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Tentunya sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa tujuan kita belajar. Nah, pada materi kali ini akan ada video simulasi tentang routing dinamis. Tujuan simulasi tersebut adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan untuk mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Untuk dasar teorinya, dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router jaringan lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya dan juga saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara-cara ini, router dapat mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu untuk meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router juga mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak perlu untuk menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router dapat mempelajarinya dengan sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Nah, router dinamik ini juga memiliki macam-macam jenisnya loh teman-teman. Ada 5, yang pertama ada RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, Open Shortest Path First. Yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Untuk simulasi kali ini, kita akan menggunakan yang model RIP atau Router Information Protocol. RIP yang merupakan routing protokol dengan algoritma distance vector yang menghitung jumlah hop atau count hop sebagai routing metric. Jumlah maksimum dari hop yang diperbolehkan adalah 15 hop. Tiap RIP router saling tukar informasi routing tiap 30 detik melalui UDP port 520. Nah, RIP ini juga ada 2 jenis atau 2 versi. Yang pertama ada versi yang pertama dan yang kedua ada versi 2. Versi yang pertama merupakan bagian dari distance vector yang mencari hop terpendek atau router terbaik. RIP versi 1 juga merupakan class 10 routing. Untuk yang versi 2 merupakan bagian dari distance vector yang mencari hop terpendek atau router terbaik. RIP versi 2 juga merupakan class list routing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk membuat kalian lebih paham tentang routing dinamik, yuk kita simak baik-baik video simulasinya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mulai masuk ke video simulasinya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan membuat skema jaringan seperti gambar berikut ini. Nah, skema ini sama persis dengan yang kita simulasikan di video ke-7 tentang routing statik. Jadi buat kalian yang belum menonton, silahkan menonton video yang terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke langkah percobaan yang pertama. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Settingnya sesuai dengan ketentuan di sini ya teman-teman. Oke, di sini aku udah buatkan skema di Cisco Packet Tracer dan aku juga udah memasukkan settingannya. Ada IP address-nya, subnet mask, default gateway, dan lain-lain. Oke, untuk PC juga udah aku setting, router dan server juga udah aku setting. Ini aku ganti dulu ya teman-teman, lupa. Ini PC 3, ini server 3. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Seperti gambar di sini ya teman-teman. Kita
klik yang router 1. Pastikan sebelum kalian mengisi RIP-nya static ini kosong. Jadi untuk kalian yang menggunakan skema seperti routing static kemarin, kalian bisa remove listnya agar kosong seperti ini. Lalu kalian isikan RIP-nya. RIP itu adalah tangan-tangan dari router tersebut. Misalnya router 1 ya, itu adalah diisikan 1, 2, 3, 4. Demikian juga untuk router 2 dan router 3, sama caranya. Untuk router 1, ini RIP diisikan ya teman-teman. Untuk network yang mengarah ke PC 1, 192.168.1.0. Untuk yang mengarah ke PC 2, 192.168.1.64. Untuk yang ke router 2, 12.12.12.0. Untuk yang mengarah ke router 3, 13.13.13.0. Oke. Seperti ini. Ini adalah tampilan full class-nya teman-teman. Ada 12.0.0.0, 13.0.0.0, dan ini. Oke, untuk router 2 sama caranya. Statiknya pasti kosong. Ini kosong ya. Ini RIP-nya kita isi. Untuk yang ke arah router 1, 12.12.12 kosong. Untuk yang mengarah ke router 3, 23.23.23.0. Untuk yang ke PC 3, 192.168.1.128. Oke, ada 3. Untuk router 3 yang mengarah ke server 1, kita isikan 33.33.33.0. Untuk yang mengarah ke server 2, 43.43.43.0. Untuk yang mengarah ke server ke router 1, maksud saya router 1 itu 13.13.13.0. Untuk ke arah router 2, 23.23.23.0. Oke, ada 4. Lanjut. Setelah itu kita tambahkan perintah pada tab CLI masing-masing router sebagai berikut. Kita ketikkan no auto summary dan version 2. Ini di sini no auto summary dan version 2. Oke. Untuk router 2 CLI no auto summary dan version 2. Oke. Untuk yang router 3 sama caranya CLI no auto summary version 2. Oke. Setelah itu, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Kita ini tab ini yang router 1 ya, config setting save. Oke. Untuk yang router 2, config setting save. Untuk yang router 3, config setting save. Oke, setelah itu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device Alt plus S.
Ini awalnya hijau ya teman-teman, tandanya sudah terkonek. Kita coba restart. Ini kita klik power cycle device. Kita yes. Akan berubah jadi merah. Itu tandanya koneksi jaringannya belum tersambung. Kita tunggu beberapa detik, nanti akan hijau kembali. Oke, sudah hijau. Kita lanjutkan. Langkah ke-6, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita ketikkan show IP route. Kita ke router 1, CLI, di sini kita muncul seperti ini, kita tulis show IP route. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada R, ini tandanya RIP-nya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini, ini kan router 1. Nah, router 1 ini adalah IP dari server 1. Dia harus melewati 13.13.13.3 ini, harus melewati sini. Lalu untuk router 1 ke server 2 juga sama, melewati 13.13.13.3, melewati router 3 sini. Melewati sini, ini router 3. Lalu untuk ke ini selanjutnya, ini ke arah PC 3 harus melewati 12.12.12.2, melewati sini. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Lalu kita ke router 2, CLI di sini kita ketikkan show IP route. Kita enter. Nah, seperti ini munculnya. Ini kan router 2. Jadi dia jika ke arah seperti ini ya. Ini kan router 2. Dia mau ke arah server 1. Ini server 1, dia harus melewati 23.23.23.3 lewat sini. Demikian juga untuk menjangkau ke server 2, dia harus melewati 23.23.23.3, sama jalurnya lewat router 3. Lalu jika dia ingin ke PC 1 maupun PC 2, ini dan ini, dua ini, dia harus melewati 12.12.12.1 lewat router 1. Seperti itu. Ini berhasil ya, berarti kita langsung ke router 3, ke CLI. Kita show IP route. Kita enter. Nah, seperti ini. Oke. Untuk router 3, jika dia ingin ke PC ini, yang dua ini adalah PC 1 dan PC 2, dia harus melalui 13.13.13.1 lewat sini, yaitu router 1. Apabila dia ingin menjangkau ke PC 3, ini IP PC 3, dia harus menjangkau 23.23.23.2, itu melewati router 2 di sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut. Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ke ICMP saja. Ini skenario-nya persis dengan yang kita lakukan di video routing static. Oke, kita ke mode simulasi. Pastikan ini ICMP saja ya teman-teman. Pertama kita akan kirim simbol PDU PC 1 ke PC 2. Kita cek. Oke, dia berhasil. Dia sampai kembali di PC 1. Kita delete. PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kita cek. Oke, dia ke router 1, router 2,
PC3, router 2, router 1, dan berhasil. Dia kembali ke PC1, kita delete. Lalu untuk yang ketiga, PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Kita event list, play. Oke, dia melewati router 1. Oke, gagal ya, kita coba lagi, kita delete. Biasanya IRP-nya itu belum terbaca itu teman-teman. Kita coba lagi, kita play. Ya, dia sudah bisa ke server 1. Oke, berhasil ke PC1. Kita delete skenario-nya. Kita lanjutkan. PC1 ke server 2. Sini ke server, ini server 2 ya teman-teman, belum aku ganti, lupa, maaf. Oke, kita cek. Oke, dia ke router 3. Oke, gagal lagi. Kita delete lagi. Coba lagi ya teman-teman. Nah, dia sudah bisa ke server 2, router 3, router 1, PC1. Sudah berhasil ya. Sudah centang. Kita delete. Lalu ke PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita cek. Oke, lancar. Kembali ke router 2. Oke, berhasil. Kita delete lagi. Lalu dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Event list, kita cek lagi. Oke, lancar. Kembali ke router 2, kembali ke IP asalnya, PC asalnya, PC3. Oke, delete. Lanjut, PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Event list, kita cek. Oke, lancar. Ke server 1, router 3, router 1. Oke. Berhasil. Delete. Lanjut ke PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Ini server 2 ya teman-teman. Event list, kita cek. Oke, dia lewat router 2, lewat router 3, lewat server 3, kembali, dan diterima oleh PC3. Berhasil. Delete. Lanjut. Server 1 ke server 2. 1 ke server 2. Kita event list, play control. Dia ke router 3, server 3, router, ini server 2, lupa, maaf, ke server 1. Sudah berhasil. Lanjut, server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Oke, dia ke router 3, ke router 1, PC1, router 1 lagi, router 3, diterima oleh server 1. Berhasil. Lalu server 1 ke PC2. Oke, event list. Dia ke router 3, router 1, PC2, router 1, router 2, server 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Lanjut, server 1 ke PC3. Ini udah yang terakhir ya teman-teman. Server 1 ke PC3. Oke. Event list, play control.
Oke, lancar, dikembalikan ke router 2, router 3, dan sampai ke server 1 lagi. Oke, semuanya sudah kita lakukan dan berhasil. Lanjut, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, ini poin ke 7 maksudnya ya. Kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arahan seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Real time. Kita coba ke PC 1 aja ya. Untuk ceknya di command prompt sini. Kita tracer misalnya PC 1 ke server 1 ya. Kan 333331. Nah, dia melewati gateway lalu lewat sini, lewat router 1 ke 3, lalu menuju ke server 1. Lalu contoh lagi, misalnya kita tracer PC 1 ke PC 2, 192.168.1.60 berapa tadi? 65 ya. Nah, dia berhasil. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk cek tracernya. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat di video routing static. Caranya sama persis. Lanjut saja kita ke langkah yang ke-9. Buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Misalnya interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke. Ini kan connect ya teman-teman. Kita coba disable router 3 yang mengarah ke router 1. Itu tadi melewati serial 2 ya teman-teman. Config serial 2. Dan ini awalnya on, kita off kan. Nah, ini sudah kita mendisable. Nah, ininya panahnya kan merah, tandanya itu berarti belum, itu terputus teman-teman tandanya. Oke, kita akan tunggu sebentar, sekitar 20 detik. Tujuan dari menunggu beberapa detik ini adalah agar routing dinamiknya itu bisa mencari rute sendiri teman-teman. Mencari rute apabila kan ada kendala, disable kan, itu dia mencari rute sendiri untuk bisa melanjutkan jaringannya. Oke, kita lanjut aja ke simulasi ya. ICMP kita coba kirimkan simple PDU dari PC 1 ke server 1. Nah, awalnya kan dari PC 1, router 1, router 3, server 1. Nah, karena ini putus, harusnya nanti lewat router 1, router 2, router 3, server 1. Kita coba lihat, kita play controls. Dia akan ke router 1. Nah, dia mencari jalan alternatif. Dia ke router 2. Lanjut ke router 3 dan dikirim ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu ke router 2, ke router 1 dan diterima kembali oleh PC 1. Oke, berhasil meskipun ada jaringan atau serial yang menghubungkan antar router itu diputus, dia tetap bisa melanjutkan jaringannya. Kita silang, kita delete, kita coba lagi dari PC 1 ke server 2. Event list, kita cek play controls, dia akan ke router 1, ke router 2, router 3, server 3, lalu ke router 3, router 2, router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Oke teman-teman, jadi itulah manfaat dari menggunakan routing dinamik. Jadi meskipun ada rute yang terputus atau disable itu, dia mencari sendiri rutenya. Misalnya kalau routing statik, ini kan putus.
Jadi untuk dari PC 1 ke server 1 tuh harus disetting lagi. Untuk ke sini, ke sini, ke sini itu harus disetting ulang. Kalau routing dinamik, dia akan mencari jalur atau rute alternatif penggantinya. Seperti itu teman-teman untuk video simulasi kali ini. Nah, kita sudah selesai nih membahas tentang routing dinamik. Semoga videonya bisa membantu kalian untuk lebih memahaminya ya. Jangan lupa untuk mensimulasikannya secara mandiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.